banyak atas berkat dan rahmat-Mu Bapa. Tuhan, hamba-Mu akan memberitakan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Pakailah setiap mulut bibir hamba-Mu dan Tuhan, agar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu semua berasal daripada Engkau. Tuhan, berkatilah siapapun yang mendengarnya ya Bapa. Kami yakin dan percaya mereka dapat Tuhan melihat dan mendengar firman ini Tuhan, karena Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah kami semua. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita ke dalam dapur roti hidup. Dan pada siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu saya undang saudara sekalian untuk membuka dalam kitab Lukas 12 ayatnya yang ke-35 sampai dengan yang ke-48. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ganjil dan saudara sekalian akan membacakan ayatnya yang genap. Lukas 12 ayat 35 sampai 48 diberi judul kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ayat 36, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan firman itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia untuk membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah firman Tuhan. Yang percaya pada Tuhan Yesus katakan amin. Amin. Jadi pada hari ini saya ingin memberitakan firman Tuhan yang mungkin dalam perumpamaan ini sangat-sangatlah susah dimengerti, karena pada saat Tuhan memberitakan firman Tuhan ini, Petrus juga menanyakan, Tuhan, kamikah yang engkau maksud dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jadi Petrus mempertanyakan apa arti dari perumpamaan ini. Jadi saya ingin menyampaikan maksud dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, yang pasti ini semua karena Tuhan Yesus. Jadi di ayat yang ke-35 dibilang, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Jadi arti dari pinggang berikat dan pelita tetap menyala, Tuhan pernah bilang, jadilah garam dan terang dunia. Kenapa garam kalau tidak diasinkan? Apakah gunanya garam itu? Bagaimana kalau pelita itu ditaruh di bawah gantang? Apa gunanya pelita itu? Jadi pelita harus ditaruh di kaki Dian. Dan Tuhan bilang, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Jadi apa arti dari
pinggang yang tetap berikat. Jadi ketika waktu ini, zaman dulu, para tentara-tentara yang akan bersiap perang, di pinggangnya itu terdapat pedang, terdapat ketopong, terdapat berbagai macam hal-hal yang mereka persiapkan untuk berperang. Itulah gunanya ikat pinggang. Dan ikat pinggang itu kalau dipakai, mereka tidak bisa duduk membungkuk, tidak bisa duduk santai-santai. Jadi istilahnya mereka itu harus tetap siap, harus tetap tegak, harus tetap berdiri. Dimanapun keadaan saat mereka memakaikan ikat pinggang itu, mereka siap berperang. Nah, berarti kalau Tuhan bilang hendaklah pinggangmu tetap berikat, jadi Tuhan bilang hendaklah kamu selalu siap sedia. Hendaklah kamu siap sedia untuk berperang. Hendaklah kamu siap sedia memiliki apa? Pedang. Hendaklah kamu siap sedia memiliki apa? Senjata Allah. Dan apa yang menjadi senjata Allah itu? Mari kita buka di dalam Efesus 6. Di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-13. Baiklah, di situ dibilang Efesus 6 ayatnya yang ke-13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Ingatlah baik-baik. Sebab engkau dapat supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Itulah kenapa Tuhan bilang, hendaklah kamu berikat pinggangkan. Itu ya, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Nah, dan di situ dia bilang, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Jadi ikat pinggang itu berarti adalah kebenaran. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan kita, kita siap sedia, kita siap untuk berperang, kita siap untuk melawan iblis. Dalam apa? Dalam kebenaran. Amen. Kalau kita tidak dalam kebenaran, maka kita tidak bisa mampu melawan iblis. Itulah kenapa Tuhan bilang hendaklah berikat pinggang dan pelitamu tetap menyala. Kalau kita tidak berikat pinggang, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, bagaimana pelita kita akan menyala? Bagaimana kita dapat mampu melawan iblis kalau kita tidak hidup dalam kebenaran? Dan itulah mengapa Tuhan bilang hendaklah. Jadi Tuhan inginkan supaya kita perbuat. Dan berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu kasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi inilah yang harus kita persiapkan dalam menghadapi si jahat. Dan itulah kenapa Tuhan bilang, dan hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibukakan pintu baginya. Jadi ketika kita siap sedia untuk berperang, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam keadilan, kita hidup dalam kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan, kita hidup dalam iman, dan kita hidup dalam keselamatan, dalam firman Allah. Kita hidup dalam hidup seperti itu sambil menantikan Tuhan. Amen. Itulah yang ingin Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi jangan hanya kita hidup di dunia hanya untuk hidup seperti itu. Tidak, yang Tuhan inginkan kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam keselamatan, kita hidup dalam iman, kita hidup dalam keadilan, kita hidup dalam firman Tuhan. Amin. Itulah yang Tuhan inginkan ketika kita menantikan Tuhan. Karena di sini dia bilang berbahagialah di ayat 7. Di 37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya. Ya, dia akan mengikat pinggangnya dengan kebenaran. Jadi segala hawa nafsu dunia itu dia tahan. Dia tidak terjerumus di dalamnya. Dan itulah yang Tuhan inginkan ketika melihat hambanya seperti itu. Dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Wow, jadi Tuhan sangat bilang berbahagialah hamba-hamba yang didapati Tuhannya berjaga-jaga. Dan kenapa kita harus berjaga-jaga?
Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Betapa bahagianya jika tidak tahu-tahu, jika Tuhan datang seperti tiba-tiba pada dini hari yang tidak disangka-sangkakan. Tetapi apa yang Tuhan lihat kepada hamba-hambanya, melakukan segala keinginan Tuhan. Berikat pinggang, di sini bilang berjaga, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya. Jadi segala hawa nafsu dunia dia tidak ikut, segala apapun yang menjadi keinginan dunia dia tidak ikut. Dia menahan hawa nafsunya hanya untuk apa? Kebenaran. Tuhan bilang berbahagialah, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, di ayat yang ke-39 Tuhan memperingatkan kita semua. Di sini bilang, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jadi di sini dibilang, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Dan sama seperti di dalam Matius 24, mari kita buka, ini ayatnya yang sama. Matius 24 ayatnya yang ke-42. Di situ dibilang, ayatnya 42, di situ dibilang karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jadi yang Tuhan maksud di sini pencuri itu siapa? Pencuri itu adalah iblis. Karena Tuhan mendeskripsikan iblis adalah seperti apa? Pencuri, pembunuh, dan pembinasakan. Dan kenapa di sini Tuhan bilang, sebab itu berjaga-jagalah. Sini dibilang di ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kenapa Tuhan bilang harus berikat pinggang? Harus berikat pinggang karena kita harus siap sedia, berjaga-jaga, tidak boleh lengah. Inilah yang kita tidak boleh lengah terhadap apapun juga. Karena di ayat yang tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jadi ketika iblis mau masuk ke dalam kehidupan kita, yang mau masuk memporak-porandakan rumah kita, yang mau masuk memporak-porandakan bait Allah kita, sebenarnya kita sudah tahu, tetapi kita membiarkan mereka untuk membongkar. Jadi di sini kenapa dibilang ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar? Kalau kita benar-benar hidup dalam Tuhan, kita berjaga-jaga, berwaspada dalam doa, dalam kebenaran, dalam firman Tuhan. Di saat kita tahu, oh ini adalah pekerjaan iblis, kita tidak akan membiarkan dia masuk dalam rumah kita. Kita tahu, peka, oh ini pekerjaan iblis, oh ini iblis ingin kita supaya jatuh, oh ini iblis ingin kita supaya tidak hidup dalam kebenaran, oh ini iblis, kita tahu tipu muslihat iblis. Dan apa? Dia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jadi tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu, kita tuan rumah, pemilik bait Allah kita sendiri, tubuh kita itu adalah bait Allah, adalah rumah Allah, tahu pukul berapa pencuri akan datang. Dia tahu, oh ini memiliki kepekaan dalam hal-hal yang ingin jatuh ke dalam dosa. Pasti dalam segala sesuatu, dalam hal yang kita lakukan dalam dunia ini, apapun yang kita lakukan, pasti kita tahu. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kalau kita berjaga-jaga, pasti kita tahu apa itu salah, apa itu benar. Oh ini Tuhan tidak mau, oh ini Tuhan tidak suka, oh kita tidak hidup dalam kesucian, oh kita tidak hidup dalam keadilan. Kita sebenarnya tahu itu adalah waktu di mana pencuri datang. Kita sebenarnya tahu. Tetapi kalau kita hidup dalam berjaga-jaga, kita hidup dalam siap sedia, kita hidup dalam perlawanan, kita hidup dalam perang, bersiap perang untuk melawan mereka. Walaupun kita tahu itu mereka itu adalah pencuri, kita tidak akan membiarkan rumah kita dibongkar. Dan kita pasti akan menjaga rumah kita dengan penuh kebenaran, dengan penuh kehati-hatian, menjaga rumah kita hidup kudus, menjaga hidup kita penuh keadilan, menjaga hidup kita penuh dengan kesucian. Kita tidak membiarkan pencuri itu datang masuk di rumah kita untuk membongkar. Itulah kenapa kita hidup harus berjaga-jaga, hidup harus berwaspada, hidup harus di dalam kewaspadaan di dalam Tuhan. Itu apa yang tadi dibilang, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju syarakan keadilan, berketopongkan keselamatan,
memiliki perisai iman, dan juga apa, memiliki pedang roh, yaitu firman Allah. Itulah yang harus kita pegang dalam kehidupan kita untuk melawan si jahat. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang kamu tidak sangkakan. Jadi itulah yang sudah saya katakan tadi, siap sedia. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya jadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Jadi Tuhan bilang apa? Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana? Jadi betapa yang Tuhan inginkan adalah kita hidup dalam kesetiaan. Walaupun jadi sebenarnya Tuhan tidak menuntut kita itu melakukan suatu perkara yang sangat besar, sama yang seperti Tuhan lakukan, menyelamatkan dunia, membebaskan manusia dari dosa. Tidak, Tuhan tidak menuntut itu. Tuhan hanya menuntut kita untuk menanti-nantikan Tuhan di dalam rumah yang tetap hidup dalam kebenaran dan berlaku setia. Hanya itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Hanya menanti-nantikannya loh. Tidak, Tuhan tidak menuntut banyak dari kita. Tuhan hanya tuntut kita menanti-nantikan Tuhan pulang. Bayangkan di dalam rumah. Bayangkan di dalam rumah, bukan di dalam padang gurun, bukan di dalam suatu padang yang luas, bukan berada di sesuatu lapangan yang kita tidak punya tempat perlindungan, tetapi Tuhan menginginkan kita itu untuk menanti-nantikannya di dalam rumah. Jadi dalam rumah itu betapa Tuhan sangat menyayangi kita. Dalam rumah itu ada apa? Ada keluarga, ada apa? Pasti ada keluarga di situ. Bagaimana betapa Tuhan ketika tuannya masuk melihat rumah, pemilik rumah itu, satu keluarga itu penuh dengan kebenaran, penuh dengan kesetiaan, penuh dengan kebijaksanaan dalam menanti-nantikan tuannya. Betapa bahagianya Tuhan ketika melihat hal itu. Tuhan tidak menuntut banyak, tetapi kenapa orang Kristen sangat susah untuk melakukannya, membuat rumahnya itu menjadi rumah yang penuh dengan kesucian, kekudusan tanpa dibongkar oleh pencuri. Itu sangat susah untuk mempertahankan rumah yang penuh dengan kesucian, kesetiaan yang Tuhan inginkan. Kenapa? Dan itulah kenapa orang Kristen harus menjaga rumah itu. Rumah itu adalah apa? Kehidupan kita. Rumah itu adalah apa? Diri kita. Rumah itu adalah apa? Keluarga kita. Itu adalah rumah yang Tuhan inginkan. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia? Tuhan bilang, dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala semua hambanya untuk memberikan makanan pada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi tugas yang kita lakukan adalah apa? Menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan tuannya dengan apa? Dengan berikat pinggangan dan pelita yang tetap menyala, dan apa? Setia dan bijaksana. Itulah yang pekerjaan yang Tuhan ketika Tuhan datang. Bagaimana sih perasaan Tuhan ketika melihat, oh, rumahnya tetap terawat, rumahnya tetap terjaga, rumahnya tetap bersih, tidak terlaku celah, rumahnya sangat nyaman untuk ditinggali. Itu adalah kehidupan kita, itu adalah bait Allah kita. Bagaimana perasaan Tuhan ketika Tuhan datang untuk mengambil kita seperti itu. Senang sekali Tuhan, dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, sebagai anak kesayangannya. Itulah yang menjadi firman Tuhan pada hari ini. Dan di sini dibilang di ayat 43, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Bayangkan, hanya berlaku setia, hanya berlaku menanti-nantikan Tuhan di dalam rumah yang tidak pernah dibongkar oleh pencuri. Hanya itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hanya tetap mengikat pinggangan kebenaran, siap sedia untuk melawan, tidak membiarkan pencuri masuk untuk membongkar rumah kita. Hanya itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kenapa sangat sulit bagi orang Kristen? Itulah kenapa. Dan di sini bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Bayangkan,
pengawas segala miliknya. Kita tidak pernah tahu sebesar apa miliknya Tuhan. Amen. Bahkan tidak pernah terpikirkan dalam bayangan kita, dalam pikiran kita, dalam otak kita sebagai seorang manusia, tidak pernah pikirkan bagaimana mengawas segala miliknya Tuhan. Amen. Tidak pernah terbayangkan. Tapi itulah yang Tuhan janjikan kepada orang yang setia. Ketika Tuhan mendapatkan hambanya setia dan bijaksana, dan dia akan memberikan apa di sini bilang, sesungguhnya di ayat yang ketiga, Allah Tuhannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi itu adalah janji Tuhan yang saya tidak dapat bisa mendeskripsikannya, tapi yang kita tahu itu pasti janji yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita bayangkan. Tetapi marilah kita semua untuk menjadi hamba yang setia, hamba yang menanti-nantikan Tuhan dengan penuh kebenaran, keadilan, kesetiaan, dengan menjaga rumah kita untuk tetap suci, tetap kudus, tanpa dibongkar, membiarkan iblis membongkarnya. Itulah yang menjadi firman pada hari ini. Di situ dibilang, akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk. Jadi ini adalah perumpamaan tentang orang-orang yang bilang, oh Tuhan Yesus lama mau datang, oh Tuhan Yesus, ini belum saatnya, oh ini masih lama, oh kita hidup masih lama di dunia ini. Tidak, saudara-saudaraku, seperti Amsal Salomo bilang, hidup manusia itu seperti uap. Bagaimana sih kita mendeskripsikan uap? Cuma sebentar ada, sebentar hilang. Itulah uap. Dan bayangkan kesempatan sedikit itu sangat kecil sekali, dan kita menyanyiakan dan bahkan kita bilang, oh tidak akan datang-datang, Tuhan tidak akan datang. Padahal kesempatan kita itu hanya sekecil itu, hanya seperti uap. Itulah kesempatan kita. Dan kerajaan Allah itu sudah dekat. Kita tidak tahu sedekat apa, karena kita tidak bisa mengukur ukurannya Tuhan dengan ukurannya manusia. Kita tidak tahu ukurannya Tuhan itu dekat seperti apa. Tetapi sejak zaman Nabi Yesaya, Tuhan sudah bilang kerajaan Allah itu sudah dekat. Tetapi sampai detik ini kita masih menanti-nantikan Tuhan. Jadi itulah kenapa Tuhan bilang menanti-nantikan tuannya dari perkawinan. Itulah kenapa Tuhan bilang menanti-nantikan tuannya datang dari pesta perkawinan. Karena apa? Karena Tuhan akan membawakan kemuliaan untuk kita. Jadi itulah kenapa kita harus menanti-nantikannya, walaupun kita tidak tahu waktunya kapan. Tetapi yang saya tahu, waktunya itu tidak lama, dan waktunya itu sudah dekat. Karena itulah yang Tuhan bilang, kerajaan Allah sudah dekat. Kita tidak tahu sedekat apa, tapi itulah yang Tuhan firmankan. Jadi itulah kenapa hidup kita harus memang kita jaga betul-betul. Harus memang kita persiapkan betul-betul. Harus memang kita lawan betul-betul segala tipu muslihat iblis. Karena itulah yang menjadi kesempatan kita dalam hidup ini. Kita harus mempergunakan kesempatan seperti uap itu, waktu kita yang seperti uap itu, dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Karena Tuhan Yesus tidak akan memberikan kita masalah yang melebihi kekuatan kita sendiri. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Memang di dalam Amsal Salomo bilang kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan mengangkat semuanya itu. Karena apa? Itulah karena iblis tidak mau orang benar itu dapat, istilahnya bagaimana sih ketika orang benar dan orang fasik. Jadi contohnya seperti orang benar, kenapa masalah hidupnya itu sangat banyak? Karena dia benar. Orang fasik, kenapa kita mau lihat, oh dia kayak gampang-gampang sekali hidupnya, oh hidupnya seperti enak-enak saja, oh hidupnya kenapa seperti tidak ada permasalahan? Karena dia fasik. Kenapa seperti itu? Karena orang fasik itu sama seperti iblis. Ngapain iblis mau ganggu mereka? Nggak ada gunanya. Iblis pasti mengganggu orang yang dapat berguna bagi mereka, itu apa? Orang benar. Dan itulah kenapa Amsal Salomo bilang kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan mengangkat semuanya itu. Karena itu kalau kita hidup dalam kebenaran, walaupun sebanyak apapun kita tidak, kalau kita siap selalu berperang dalam hidup kebenaran, itu tidak akan terpengaruh. Bahkan kita tidak akan merasa kalau itu adalah kemalangan.
Nah, itulah. Dan kenapa Tuhan bilang kalau orang benar itu jatuh, dia akan bangkit 7 kali, terus bangkit terus. Tapi kalau orang fasik jatuh, dia akan jatuh terus dan terbengkalai sampai tidak bisa bangun lagi. Itulah perbedaan. Dan itulah kenapa perbedaan dari orang benar dan orang fasik. Jadi itulah kenapa kehidupan kita, kalau kita tahu kita dalam hidup dengan benar, kita ada masalah, ada apa, terima saja, karena memang iblis memang ingin memporak-porandakan rumah kita itu, dan kitalah yang menjadi pemilik rumah itu. Jangan biarkan mereka membongkarnya. Nah, itulah kenapa. Jadi tetaplah dalam kebenaran. Tuhan bilang hendaklah berikat pinggangkan dan pelitamu tetap menyala. Jadi itulah kenapa Tuhan bilang seperti itu, ayat seperti itu di awal. Dan selanjutnya, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Wow. Jadi di ayat 47 di sini bilang adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya. Jadi dia tahu, oh tuannya ini suka ini. Oh, tuannya suka ini. Tuannya suka ini. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia akan menerima banyak pukulan. Jadi itulah kenapa Tuhan bilang kepada, ada perumpamaan kepada, bukankah kami berseru demi namamu? Bukankah kami memuji Tuhan demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami menyembuhkan orang demi namamu? Lalu apa Tuhan bilang? Nyalah, pergilah engkau si pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Jadi inilah hamba yang dimaksud Tuhan. Dia tahu kehendak tuannya, dia tahu, tapi dia tidak melakukannya. Sama seperti itu mereka. Tuhan, loh, bukankah kami menyembuhkan orang demi namamu? Iya, engkau tahu. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Iya, engkau tahu. Tetapi ada satu yang Tuhan tahu, bahwa mereka tidak melakukan kehendak tuannya. Tuannya tidak mengenal mereka. Itulah kenapa dibilang mereka menerima banyak pukulan. Bayangkan Tuhan bilang, ia akan menerima banyak pukulan. Itulah kenapa kita harus berhati-hati dalam hidup kebenaran. Memang betul-betul hidup dalam maunya Tuhan, sehingga Tuhan mengenal kita. Karena Tuhan bilang, ada ayat yang Tuhan bilang, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi pada waktu itulah, karena pada waktu itulah berarti ada waktu tertentu yang kita tidak tahu. Kalau kita hidup seperti apa, kita hidup maunya Tuhan seperti apa, kita hidup, kita hidup dalam Tuhan atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi pada waktu itulah, dan pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu ada ayat di ayat berapa? Yohanes 14 ayat 20. Iya, Yohanes 14 ayat 20. Mari kita baca untuk lebih memperjelaskan lagi. Di Yohanes 14 ayat 20 saya bilang, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi betapa luar biasanya kehidupan kita di dalam Tuhan. Bayangkan kita satu unsur dengan Tuhan loh. Kita satu di dalam dengan Tuhan. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Jadi di saat kita akan mengetahuinya, itulah kehidupan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Jadi di sini dibilang, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan. Jadi di sini dia tidak mengerti kebenaran. Orang yang tidak mengerti firman Tuhan, yang istilahnya masih imannya masih kanak-kanak. Tetapi dia menerima ketika dia tahu, oh ini salah. Oh Tuhan tidak mau kita menginginkan ini. Dia menerima untuk mendapat ganjaran. Amen. Tuhan tahu, bahkan Tuhan bilang, Tuhan bilang ini, ia akan menerima sedikit pukulan. Jadi berbahagialah orang yang belum tahu firman. Yang firman kan
bukan belum tahu firman, yang firmannya masih dalam tahap pertumbuhan. Tetapi kalau orang yang sudah tahu kebenaran dan tidak melakukannya, itulah Tuhan bilang mendapatkan banyak pukulan. Tetapi kalau orang masih, istilahnya, ada jenis orang Kristen yang memakan makanan susu, nah itulah yang menjadi orang-orang yang seperti itu. Tetapi kalau kita sudah makan makanan keras dan tidak mau mengikuti kehendak Tuhannya, itulah yang berbahaya. Kalau kita masih makan makanan susu, masih makan makanan ringan, Tuhan bilang iman yang masih mau bertumbuh, nah itulah iman orang Kristen yang seperti itu, yang siap, dia tahu, oh ini salah, oh ini salah, dia tahu, dia sadar, dia akan menerima sedikit pukulan. Karena apa? Tuhan itu maha adil. Amen. Dan Tuhan itu tahu isi hati manusia. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjadi manusia. Jadi Tuhan tahu kadar manusia itu membuat dosa, dan bagaimana, apa sebab akibat mereka menjadi seperti itu semua Tuhan tahu. Jadi semuanya Tuhan tahu, tidak ada yang Tuhan tahu. Jadi itulah kenapa. Dan di sini bilang, dan yang menjadi ayat kunci dalam firman ini, di ayat yang ke-48 ini, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi untuk kita semua, perhatikan baik-baik kehidupan kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, apa yang Tuhan beri kepada kita, kita harus mempergunakannya dengan penuh baik-baik. Karena apa? Tuhan bilang itu semua harus demi kemuliaan Tuhan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi. Jadi janganlah kita bangga kalau kita memiliki banyak. Jangan berbangga, karena dari situlah daripadanya akan banyak dituntut. Jadi ketika kita diberi kekuasaan, kalau kita diberikan berkat, ketika kita diberikan karunia, itu bukanlah suatu hal yang harus kita banggakan. Itu adalah suatu warning kepada kita bahwa kita akan lebih banyak dituntut. Bayangkan kalau kita, bahkan hal-hal yang seperti itu yang kita tidak sadari, tuntutan kita mungkin ketika kita menjadi pemimpin dan kita ada kebijakan kita yang menghambat kehidupan orang, yang menghambat bagaimana orang-orang itu bisa hidup. Karena kebijakan kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala, itulah menjadi problema dalam kehidupan orang-orang yang berdampak. Kalau kebijakan kita tidak benar, kalau kebijakan kita menyusahkan rakyat, kebijakan kita tidak mensejahterakan, bayangkan dosa yang dia lakukan, bahkan dia tidak tahu bahwa itu dia telah melakukan dosa. Kenapa? Karena dia banyak diberi. Begitu juga kepada kita yang banyak memberikan berkat. Ketika kita hidup enak-enak, hidup bergelimang harta, hidup bercukupan, kita tidak tahu bahwa sebenarnya kita itu dituntut oleh Tuhan. Dan betapa bahayanya kalau kita tidak tahu hal itu, dan kita hanya enak-enakan, hanya senang-senang di dunia. Dan itulah kenapa Tuhan bilang orang kaya dan Lazarus duduk di pangkuan Abraham, tetapi orang kaya menderita di dalam api neraka. Karena apa? Karena dia hidup bersenang-senang, padahal dia banyak diberi. Tetapi apa? Dia hidup bersenang-senang, tidak memperdulikan Lazarus. Dan itulah tuntutannya kepada orang kaya itu. Dan daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi kepercayaan Tuhan harus kita jaga. Pertanggungjawaban Tuhan harus kita jaga. Kalau kita sudah menjadi orang besar, kita harus sudah menjadi orang pemimpin, kita harus sudah menjadi orang yang dapat menghidupkan banyak orang, contohnya kita pengusaha, dapat menggaji orang, itu sudah menjadi suatu kepercayaan. Oh, Tuhan mempercayakan kita untuk menghidupkan orang melalui kita. Kepadanya lebih banyak lagi dituntut. Bayangkan. Jadi ketika kita mau menjadi orang, kita mau menjadi pengawas milik Tuhan, memang
kalau kita tidak menjaga hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam keteladanan, hidup dalam kesetiaan, kita sangat mudah untuk digoyah oleh hal-hal seperti itu. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, walaupun banyak yang kita diberikan oleh Tuhan, banyak kepercayaan Tuhan kita beri, kita tetap dapat mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan bilang, oh sabarlah hambaku yang setia, kamu telah melakukan pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kamu. Dan itulah yang menjadi firman Tuhan kita pada siang hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua dapat diberkati. Dan saya yakin dan percaya Tuhan Yesus, kita menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita yang penuh dengan kesetiaan. Mari kita setelah doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas berkat dan rahmat-Mu. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Tuhan, Bapa, berkatilah siapapun yang mendengar firman ini. Kami yakin dan percaya mereka dapat mengerti, mereka dapat memahami, mereka dapat Tuhan melakukan kehendak-Mu yang penuh Tuhan dengan Bapa kesetiaan, kebenaran dan keadilan, dan kita menyala Tuhan sebagai pelita yang tetap diam ditaruh di kaki Dia Tuhan. Bapa, berkatilah kami hidup di dalam-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, siapapun yang mendengar Bapa, kami yakin dan percaya kami memiliki satu iman, kami memiliki satu kepercayaan, kami hidup dalam satu roh yang bersama-sama dengan Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Allah di atas segala Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.